Kejadian 30 ayat 25 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Ayat 26, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab aku tahu betapa keras aku bekerja padamu. Amin. Jadi di dalam kehidupan kekristenan, berbicara tentang keberhasilan atau kemakmuran, perlu kita itu menanggalkan mentalitas yang buruk. Kita harus mempunyai mentalitas yang baik. Dari kisah yang sudah saya bacakan, ini adalah kisah Yakub. Siapa Yakub? Kalau kita teliti di dalam Alkitab, Yakub, ya kalau kita teliti, yang tadinya dia harus hidup bergantung dengan upah yang dia terima dari Laban. Dia mendapatkan istri, dia harus bekerja mati-matian, dan dia baru mendapatkan istri, dan istri itu sebagai upahnya, saudara. Nah, tetapi di sini tiba-tiba pada waktu sejak Rahel istrinya itu melahirkan Yusuf, dia mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian hatinya itu diusik supaya datang kepada Laban. Dia mau tinggalkan negeri itu dan dia mau pulang ke negeri asalnya, saudara. Dia minta izin kepada orang tuanya, berikanlah istri-istriku, anak-anakku, aku akan pulang ke tempat kelahiranku, yaitu ke negeriku. Sebab selama aku ada di sini, aku bekerja semuanya untuk mendapatkannya. Dan sekarang ini, aku akan pulang ke negeriku. Nah, jadi yang artinya apa, saudara? Yang artinya itu begini. Kalau saudara dan saya ingin mengalami keberhasilan, kemakmuran di dalam kehidupan, maka mentalitas upahan itu harus ditanggalkan. Ini penting sekali. Nah, jadi pada umumnya itu begini loh. Orang itu tidak mau bekerja jika tidak ada upah. Betul? Itu. Apalagi banyak orang itu mengira bahwa upah itu yang menentukan hidupnya. Padahal yang menentukan hidup ini, sumber segalanya itu bukan upah, loh, saudara. Tetapi siapa? Tuhan. Amin. Jadi upah itu sebagai sarana. Jadi yang artinya itu begini. Bila mana saudara ingin mengalami keberhasilan, kemakmuran, maka mentalitas yang buruk itu harus ditanggalkan. Mentalitas upahan itu harus beralih ke mentalitas penghasilan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhannya, Kejadian 30 ayat 30, demikianlah firman Tuhan. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Nah, ini loh, saudara. Yakub ini luar biasa. Setelah dia mengalami encounter, dia sadar bahwa dia harus menanggalkan mentalitas upahan. Nah, dia mulai beralih. Dia ingin berusaha sendiri. Nah, ini. Jadi artinya itu begini loh, saudara. Upah itu artinya kita itu bekerja untuk uang. Itu upah. Tetapi sedang penghasilan beda, saudara. Penghasilan itu uang yang bekerja untuk kita. Amin. Contoh, saudara mempunyai perusahaan. Ya sudah, perusahaan itu akan jalan dengan sendirinya. Kita mendapat hasilnya. Contoh, saudara mempunyai kos-kosan. Mungkin begitu ya. Nah, begitu. Jadi upah itu bersifat tetap. Yang artinya apa? Bisa ditunda. Bisa dikurangi. Bisa apalagi tidak terima kalau tidak bekerja. Betul tidak, saudara?
jumlahnya itu bisa naik kalau ditambahkan. Betul enggak, saudara? Sedang penghasilan itu bersifat tidak tetap, saudara. Jadi penghasilan itu mencerminkan nilai yang sesungguhnya, ya, atau kemampuan yang sebenarnya. Penghasilan itu tetap bisa datang sekalipun tidak bekerja. Nah itu loh, saudara. Bedanya itu di situ. Bahkan penghasilan itu bisa berlipat tanpa batas. Bebas dari manipulasi dan tekanan manusia. Bisa beragam dan tidak ditentukan orang lain. Jadi itu sebabnya saya mau katakan mentalitas upah harus ditanggalkan. Barulah kita itu saudara, mendapat keberhasilan, kemakmuran di dalam hidup. Saya sebagai hamba Tuhan juga begitu. Saya tidak bergantung dengan keuangan gereja yang harus memberi saya berapa. Enggak. Saya bergantung kepada Tuhan yang memelihara hidup saya. Amin. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi bukan jumlah upah yang kita terima, salah, bukan itu. Tetapi apa yang kita lakukan, itu yang menentukan. Amin. Jadi yang artinya itu gini, saudara. Asal saudara dan saya hidup benar, maka itu yang akan mengubah hidup kita. Jadi apa artinya upah besar, tapi kalau kita itu tidak hidup benar? Amin. Ya, kalau kita itu berani tanggalkan mentalitas upah, hasilnya pasti keberhasilan dan kemakmuran. Kalau saudara teliti, Yakub lebih unggul daripada Esau dan Laban. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.